أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu mempelajari ilmu alat, yaitu ilmu tentang bahasa Arab dalam kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah li Syekh Aunur Rafiq bin Ghufran hafizahullahu ta'ala. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu al-ismu bin nadhari ila bunyatihi. Isim ditinjau dari bangunan akhirnya atau bentuk huruf daripada huruf akhir dari sebuah isim. Mas Abu Musa, isim ditinjau dari bangunan akhirnya. Isim ditinjau dari bangunan akhirnya. Pak Amin, ada berapa Bapak? 4. Ada 4. Sebutkan. Maksur, mambus, mambut, sahih. Masya Allah. Mas, isim maksur apa artinya? Nah, isim yang diakhiri alif, yang sebelumnya berharakat fathah. Pokoknya langsung diakhiri. Bapak, yang kedua? Isim manqus. Iya, apa itu? Isim yang diakhiri dengan huruf ya, huruf sebelumnya berharakat kasrah. Iya, nanti ditambah ya sukun. Nanti dikasih catatan ya sukun. Nah, Abu Musa, yang ketiga? Isim mamdud. Isim mamdud apa itu? Alif. Naam, diakhiri hamzah sebelumnya alif. Mas, yang terakhir isim sahih. Apa itu? Isim yang tidak diakhiri huruf ya. Naam, tidak diakhiri dengan alif maksur, tidak diakhiri dengan ya mangkus, dan tidak diakhiri dengan hamzah mamdud. Naam, tolong jangan sampai dilupakan. Terus diulang-ulang aja. Dibuka di rumahnya sebentar. Habis itu disimpan lagi. Nanti kalau selesai lagi dibuka lagi. Sebentar aja dilihat. Jangan sampai dia luput, hilang. Nah, sekarang buka halaman 8. Buka halaman 8. Al-faslu tsani. Semuanya sudah buka? Nah, Al-faslu tsani, pasal yang kedua. Apa itu? Al-ismu bin nadhari, isim ditinjau ila nau'ihi, ditinjau dari jenisnya. Ingat, isim ditinjau dari bangunan akhirnya sudah lewat. Sekarang kita masuk isim ditinjau dari jenisnya. Dari jenisnya. Isim menurut jenisnya terbagi menjadi 2, yaitu ismun mudzakkarun atau ismu mudzakkarin, isim mudzakkar. Ini yang pertama, isim mudzakkar. Enggak ada lagi maksur, mangkus, mamdud, sahih, bukan, lewat sudah. Tinggal diingat-ingat. Kita sekarang membahas isim yang ditinjau dari jenisnya lagi, bukan dari bentuknya lagi, dari jenisnya. Pertama, isim mudzakkar, ismu mudzakkarin, isim mudzakkar. Yang kedua, ismu muannatsin, isim muannats. Ya gitu aja, isim mudzakkar, isim muannats. Isim mudzakkar, lihat Pak, isim mudzakkar atau ismu mudzakkarin artinya laki-laki.
artinya laki-laki. Ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi dia jenisnya kalau dalam bahasa Arab ada namanya isim mudzakkar. Kalau diterjemahkan dalam Indonesia laki-laki maksudnya. Makanya laki-laki itu dzakar. Laki-laki. 6. Kita bahas dulu isim mudzakkar. Isim mudzakkar, apa tadi isim mudzakkar? 6, Masya Allah. Isim mudzakkar terbagi menjadi 2. Yang pertama, mudzakkarun haqiqiyyun. Kalau nggak ada harokatnya, diharokatin, dikasih jenggot. Nah, kalau gundul dijenggotin atau digontrongin. 6. Tapi kalau sudah baca nggak usah. Lebih bagus kalau nggak ada jenggotnya. Kalau bahasa Arab Pak ya, kalau laki-laki lebih bagus kalau ada jenggotnya. Mudzakkarun haqiqiyyun. Apa itu mudzakkarun haqiqiyyun? Yaitu menunjukkan, artinya laki-laki menunjukkan manusia dan binatang. Menunjukkan manusia dan binatang. Karena mudzakkar hakiki, mudzakkar hakiki apa hakiki? Sebenarnya benar-benar laki-laki. Benar-benar laki-laki. Kalau saya sering memudahkan pengertiannya, yang ada jenis kelaminnya. Yang ada jenis kelaminnya. Itulah karena betul-betul kelihatan ini laki-laki. Ada itunya. Ada buktinya, kan gitu Pak. Nah, ada kelaminnya. Nah, menunjukkan manusia dan binatang. Karena, ya, kenapa cuma menunjukkan manusia dan binatang? Karena itulah yang bisa ada kelaminnya, ya nggak Pak? Iya, iya Pak. Saya pernah mendengar Bapak, tanaman itu ada juga yang laki-laki perempuan. Iya, ada Pak ya? Ada. Iya. Tapi itu nggak masuk di dalamnya karena kita nggak bisa melihat kelaminnya yang mana. Nah, sehingga saya katakan lebih mudahnya yang ada kelaminnya gitu aja. Ya Pak ya? Bahkan dalam satu pohon itu ada laki-laki perempuan, ya nggak Pak? Iya, kemudian dikawinkan dan seterusnya. Masya Allah, luar biasa. Ikan juga ada. Oh iya benar. Iya, berarti bisa. Nah, yang menunjukkan ada 6. Masya Allah. Contohnya apa di situ Bapak? Talibun. Apa yang talibun? Siswa atau murid, pelajar laki-laki atau murid laki-laki, santri. Masuk semuanya talibun, penuntut ilmu. Talibun, ada kelaminnya Pak? Iya. Ini disebut dengan mudzakkar hakiki. Yang kedua, Muhammadun. Apa artinya Muhammad? Nama orang. Nama orang. Ada jenisnya insyaallah. 6. Saurun. Saurun itu apa? Saurun itu sapi jantan. Kalau sapi betina apa? Apa? Al-Baqarah atau Baqaratun. Ya, kan surat Al-Baqarah. Sapi betina. Baqaratun sapi betina. Kalau saurun sapi jantan. Saurun sapi jantan. Saurun sapi jantan. Lihat semuanya menunjukkan manusia dan binatang. Yang itu ada jenisnya, jenis kelaminnya memang. Ada Pak ya? Iya, makanya dikatakan sapi jantan. Bukan sapi taib. Yang kedua mudzakkarun majaziyun. Mudzakkarun majaziyun. Mudzakkarun artinya laki-laki, majazi artinya apa? Majas. Bahasa Indonesia, majas.
Tahu majaz? Kiasan, ya. Majaz. Tahu majaz, Pak ya? Kalau nggak salah dulu pernah belajar bahasa ini, majaz hiperbola, majaz apa lagi itu? Ada, Pak ya? Apa bahasanya, Pak? Kalau majaz itu? Kiasan. Iya dah, itulah. Kiasan. Dia dikatakan mudzakkar tapi kiasan saja. Kenapa? Nggak ada dzakarnya. Nggak ada kelemaluannya. Tapi dikatakan mudzakkar. Itu disebut dengan kiasan. Baik. Bukan sebenarnya, bukan hakiki. Kalau yang pertama tadi hakiki, memang benar-benar ada dzakarnya. Contohnya yaitu yang tidak menunjukkan manusia dan binatang. Tidak menunjukkan manusia dan binatang. Contohnya apa? Kursiyun. Jangan Anda mengatakan, mana jenggotnya Ustaz kalau itu mudzakkar? Iya, ini majazi namanya, kiasan saja. Makanya bukan hakiki. Enggak masuk dia yang pertama. Dia majazi saja. Dia mudzakkar namanya. Nanti akan kita sebutkan. Gimana bedakan Ustaz mana mudzakkar, mana muannas? Insyaallah nanti akan kita bahas. Yang penting pertama dulu ini Bapak mengetahui isim mudzakkar itu ada dua. Ada yang hakiki benar-benar ada dzakarnya. Yang kedua adalah majazi, kiasan saja, dia mudzakkar. Nanti ada tandanya. Nanti ada tandanya. Yaitu yang tidak menunjukkan manusia dan binatang. Contohnya kursiyun. Apa yang kursiyun? Kursi. Kursi. Qalamun, pena. Kitabun, kitab atau buku. Kitab atau buku. Sudah banyak bahasa-bahasa Arab yang masuk ke dalam bahasa kita. Kitab. Orang sudah biasa ngomong kitab, mana kitabnya? Itu bahasa Arab sebenarnya. Kayak sudah banyak, sedikit demi sedikit masuk ke dalam bahasa Indonesia. Baik, mudah-mudahan nanti berapa tahun ke depan Indonesia semuanya udah berbahasa Arab, sehingga mampu memahami Al-Quran dengan benar. Amin. Baik. Isim mudzakkar ini ada yang ditanyakan? Mudzakkar terbagi menjadi dua. Ada yang hakiki, benar-benar mudzakkar hakiki, hakikat adanya, ada hakikatnya itu mudzakarnya, ada dzakarnya. Yang kedua majazi, tidak menunjukkan tidak menunjukkan manusia dan binatang. Kalau tidak ada kita lanjut. Ada? Iya. Bagaimana membedakan antara kalau kita tidak tahu arti? Membedakan apa? Membedakan antara mudzakkar hakiki dan mudzakkar majazi. Nah, masya Allah. Nggak tahu artinya, berarti harus tahu artinya. Iya, berarti harus tahu artinya. Harus tahu artinya. Nah, dan perlahan mengetahui arti-arti dalam bahasa Arab. Masa kamus itu langsung dihafal? Enggak langsung dihafal, sedikit demi sedikit. Kayak gini, Bapak sudah hafal qalamun, ya. Padahal kita nggak ada menghafalin itu. Tapi dengan berjalannya waktu kita sering temukan, ada lagi contohnya itu lagi. Oh, tahu sudah kemarin qalamun itu sudah sering dengar itu. Ya tidak? Nah, begitu terus, begitu dan seterusnya insyaallah. Nah, ada yang lain Bapak? Membedakan ini kemarin kan isim sholih dari bangunan akhirnya. Ini contohnya sama dengan yang menunjukkan mudzakkar majazi. Contohnya sama. Jadi membedakan antara yang majazi sama isim sholih ini. Gimana caranya? Iya, gimana caranya? Iya Pak ya? Masya Allah. Sebelum saya jawab, ada yang mau jawab? Iya. Harus tahu artinya. Tidak, beliau ini membedakan Pak. Kemarin isim sohi contohnya qalamun. Kok di sini isim mudzakkar contohnya qalamun? Siapa yang bisa jawab? Kemarin isim ditinjau dari bangunannya. Oh, kalau isim ditinjau dari bangunannya, qalamun itu masuk dia, isim sohi.
Kalau kolamun ditinjau dari jenisnya, dia masuk isim mudzakkar. Tahu ini? Kenal sama Pak RT? Oh iya, kenal Pak ini ya, namanya Pak Abdullah. Iya. Itu kenal Pak Imam. Iya, Pak, itu Pak Imam. Dia juga imam, dia juga RT. Bisa tahu? Nah, seperti itu. Kolamun kalau ditinjau dari pekerjaannya dia sebagai ini, tapi kalau ditinjau dari kebiasaannya dia seorang ini. Paham ya? Nah, jadi enggak ada itu kolamun itu. Cuma kalau dia ditinjau dari bangunan akhirnya masuk dia isim shahih. Tapi kalau pembagiannya ditinjau dari jenisnya dia masuk mudzakkar. Ya. Nah. Masih ganjal? Paham sudah? Alhamdulillah. Ada yang lain, Pak? Oh iya. Apakah ada ciri-ciri khusus menggunakan mudzakkar hakiki dan majazi? Bukan. Mudzakkar dan muannas, laki-laki dan perempuan. Iya. Insya Allah ada tandanya, Pak. Sebentar lagi. Wah, berarti Bapak ini sudah kuasai ini. Dia sudah mau loncat ke depan. Allah, bismillah. Langsung, Pak ya. Saya penasaran sudah kayaknya. B. Isim muannats, yaitu ismu muannatsin, isim yang menunjukkan wanita atau perempuan. Isim muannats juga terbagi menjadi dua. Ini mirip-mirip yang atas, Pak. Mirip-mirip yang atas. Muannas juga terbagi menjadi dua. Isim menunjukkan wanita ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama muannatsun hakikiyun. Muannas hakiki, benar-benar hakiki. Hakikatnya ada. Ada tanda perempuannya dia. Paham ini maksudnya? Nah, itu disebut dengan muannas hakiki, benar-benar wanita. Benar-benar wanita. Nah, makanya dia menunjukkan manusia dan binatang. Manusia dan binatang. Contohnya thalibatun. Apa thalibatun? Siswi atau pelajar perempuan atau santriwati, penuntut ilmu wanita, sama semuanya. Itu adalah di antara contoh isim muannats hakiki. Hindun, apanya Hindun? Nama perempuan, Hindun. Nama wanita, Hindun. Baqaratun, sapi betina. Makanya ada surat Al-Baqarah. Sapi betina, Baqarah. Ini semuanya menunjukkan binatang dan manusia. Nah, tidak usah ditanya yang mana binatang di situ, yang mana manusia. Yang kedua, muannatsun majaziyun. Ada muannats majazi. Majaz sama, perempuan tapi majaz. Enggak pakai jilbab dia. Soalnya majaz saja. Apa itu? Tidak menunjukkan manusia dan binatang. Contohnya maktabatun. Apa artinya maktabatun? Ada perpustakaan. Masyaallah. Maktabatun artinya perpustakaan. Maka ini kita katakan ini muannats. Mana ada perpustakaan itu bedakan ini laki-laki ini perempuan? Ya ini majazi namanya. Ini majazi, bukan hakikat. Kalau hakiki, iya ada kelaminnya. Nah, mimsahatun. Apa mimsahatun? Penghapus, Masya Allah. Saburatun. Blackboard. Apa? Papan tulis. Nanti akan kita sampai sini ada pertanyaan. Mudah ya insya Allah, Pak ya. Nah, kalau sulit bilang kita mudahkan insya Allah.
Karena satu kaidah di dalam agama kita, al-masyaqqatu tajlibu taisir, kesusahan mendatangkan kemudahan. Kalau susah kita permudah. Ada pertanyaan Bapak? Kita lanjut. Ini sama yang kayak tadi, cuma bedanya laki-laki sama perempuan. Ada laki-laki beneran, ada majaz, perempuan beneran, banyak majaz. Baik, kita lanjut Pak ya. Ini yang terpenting. Ini yang terpenting. Tanda-tanda ismu muannatsin, tanda-tanda isim muannats yang dengannya Bapak kita akan membedakan ini mudzakkar, ini muannats. Nah, perlu kita apa? Mengetahui tanda-tandanya, ciri-cirinya. Nah, yang pertama, tanda-tanda apa yang disebutkan di sini Bapak? Tanda-tanda muannats, bukan tanda-tanda mudzakkar. Menunjukkan bahwasanya mana yang lebih banyak, mudzakkar atau muannats? Mana yang lebih banyak, mudzakkar atau muannats? Yang lebih banyak mudzakkar, makanya yang disebutkan yang sedikit saja biar mudah kita hafal. Kalau yang banyak disebutkan, disebutin yang sedikit biar itu yang dihafal, selainnya sudah mudzakkar semua. Ini kaidah Bapak, kalau membedakan dua suatu masalah, maka hafal yang sedikit, lebihnya sana. Jangan hafal yang banyak, sisanya sedikit. Itu aja yang dihafal, sisanya yang tidak usah. Yang penting selain daripada ini, itu semuanya. Makanya mana perkara-perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran yang halal apa yang haram? Yang haram. Kenapa? Itu yang sedikit. Yang halal semuanya halal, asalnya halal, selama nggak ada yang haram menyebutkan yang haram. Jadi yang haram disebutkan, selebihnya halal semua. Demikian Bapak, disebutin yang muannats karena itu yang sedikit, selebihnya mudzakkar semua. Nah, yang pertama di antara tanda-tanda muannats yang membedakan dia dari isim mudzakkar, yang pertama adalah ada huruf ta marbutoh. Ada ininya Pak, ada ininya, ta marbutoh. Ini disebut dengan ta marbutoh. Bulat, ada titik di atasnya, disebut ta marbutoh. Kalau ta yang satunya, ta apa namanya ini? Ta maftuhah, ta yang terbuka, terbuka mulutnya. Kalau ini marbutoh, marbut, tertutup. Kalau ini maftuhah, terbuka. Ada taknya seperti ini, bukan tak ini ya. Yang ada tak seperti tak marbutoh di akhirnya, karena tak marbutoh ini letaknya di akhir kata. Gak ada tak marbutoh di tengah, apalagi di awal. Adanya di akhir. Kalau ada kata Bapak, ada tak marbutoh di akhirnya, isim muannats. Isim muannats. Coba kita kembali ke contoh isim muannats di atas. Ada kan Pak yang majazi? Maktabatun, mimsahatun, saburatun. Namun di sini ada pengecualian Bapak. Semua isim yang diakhiri tak marbutoh itu isim muannats. Asalnya isim muannats, kecuali nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh, dia tetap mudzakkar. Orang laki-laki kok mau dikatakan wanita? Enggak, dia tetap mudzakkar, bahkan hakiki, ya. Nah, jadi semua kata yang diakhiri tak marbutoh maka itu muannats, kecuali nama laki-laki. Karena memang ada nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh, maka dia tetap mudzakkar, bahkan mudzakkar hakiki. Contohnya Bapak, di bukunya ada apa contohnya? Muslimatun. Muslimatun. Apa artinya muslimatun? Wanita muslimah. Makanya dikatakan muslimah. Sebenarnya itu sudah masuk bahasa Arab, tinggal ditanwatun muslimatun. Cuma Indonesia biar enak muslimah gitu aja.
Aslinya muslimatun, ya kan? Muslimatun, muslimah. Menunjukkan muslim wanita, muslimah. Apalagi Bapak? Maktabatun. Lihat semuanya diakhiri tak marbuto, berarti ini isim muannas. Lagian ini bukan nama laki-laki, kecuali ada laki-laki namanya muslimatun. Masmuk, muslimah, berarti dia mudzakkar. Karena dia tetap mudzakkar. Seandainya ada, cuma kayaknya nggak ada yang mau dikatakan muslimah. Salah nama, keterlaluan dari bahasa Arab. Maktabatun dia mudzakkar, muannas. Tandanya apa Pak? Ada tak marbutonya, Maktabatun. Apalagi setelahnya? Made. Tahu Pak maktabatun? Perpustakaan. Kemudian madrasatun. Madrasatun, apa artinya madrasah? Iya, madrasah. Kan gitu. Sebenarnya sudah banyak bahasa-bahasa yang kita tahu sudah. Madrasah. Madrasah artinya sekolah. Saya tanya Pak, madrasah katanya muannas. Mana kelaminnya? Majazi Ustaz, bukan hakiki, majazi, karena tidak menunjukkan wanita dan binatang. Beda kalau muslimah, jangan diperlihatkan. Nah, gitu kan ya? Nah, paham sampai sini Pak? Nah, Masya Allah. Berarti diantara tanda-tanda isim muannas ada tak marbutonya selain nama laki-laki. Selain nama laki-laki. Ada pertanyaan? Ada contoh untuk nama laki-laki. Masya Allah. Contoh Ustaz yang nama laki-laki ada tak marbutonya. Iya Pak ya? Nah, ada sahabat namanya siapa? Siapa? Tolha bin siapa? Tolha bin Ubaidillah. Tolhatun. Tolha. Ini kita katakan mudzakkar. Kenapa? Orang dia diakhiri ta marbutoh, tapi nama laki-laki Ustaz. Jadi enggak masuk di dalam isim muannas. Tolhatun. Apa ada lagi? Ada pamannya Rasulullah namanya siapa? Hamzatun ini juga mudzakkar. Meskipun diakhiri tak marbutoh, kenapa? Nama laki-laki. Ada lagi Ubaidatun, ya. Ubaidah. Ada lagi siapa? Dan seterusnya. Dari nama-nama laki-laki yang diakhiri tak marbuto, maka dia tetap mudzakkar. Ada Syu'bah, ada Muawiyatun, ada Syu'batu. Nah, maaf ya, Tolhatu. Tolhatu, Hamzah dan seterusnya. Ada pertanyaan? Lanjut. Ya. Bisa diartikan muzakkar, majazi atau muannas. Majazi ini yang
bisa diartikan kursi itu menyebut laki-laki atau perpustakaan khusus perempuan. Oh, begini. Apakah bisa kursi itu kan muzakkar? Jadi ini kursi laki-laki, gitu? Toilet perempuan, toilet. Iya, insyaallah. Perhatikan Bapak, di sini nggak mengartikan kursi itu bentuknya dia, bukan. Kita nggak bahas bentuknya dia, tapi lafaz kata kursi itu adalah lafaznya mudzakkar. Kenapa? Nggak ada tak marbutonya, itu aja. Itu aja. Adapun seperti apa kursinya kita nggak bahas, bukan itu pembahasannya. Ya, nah, ada yang lain? Jika tidak kita lanjut. Yang kedua, di antara tanda-tanda isim muannats selain daripada isim diakhiri tak marbuto adalah nama wanita. Nama wanita. Kira-kira ini muannats apa, Pak? Isim muannats apa? Hakiki apa majazi? Nama wanita. Ya, hakiki. Hakiki. Nah, nama wanita. Jadi semua nama wanita itu adalah muannats. Meskipun gak ada tempat butonya, beda sudah. Itu yang pertama tadi. Ini yang kedua. Nama wanita, yang penting dia nama wanita, maka dia muannats. Contohnya nama wanita siapa, Pak? Fatimatu, Asma. Di bukunya apa? Asma. 6. Asma. Oke, nama wanita. Ini muannas. Kenapa? Nama wanita. Kalau muslimatun ditanya kenapa muslimatun muannas atau mudzakkar? Muslimatun mudzakkar atau muannas? Muannas. Alasannya ada tak marbuto. Kalau asma muannas atau mudzakkar? Kenapa? Karena nama wanita. Kalau ditanya isim ditinjau dari bangunan akhirnya, isim apa nih, Pak? Isim mamdud. Kok di situ ada lagi, Ustaz? Iya, karena kita sekarang membahas jenisnya. Ya, sekarang kita membahas jenisnya. Kalau kemarin bahas bentuknya, sekarang bahas jenisnya. Dia masuk di situ juga. Nah, Asma, kemudian ada Hindun. Hindun adalah muannats. Hindun adalah muannats karena nama laki, nama perempuan. Nah, Zainabu. Maka ini semuanya adalah muannats. Kenapa? Nama wanita. Kuncinya cuma itu, nama wanita. Nama wanita. Ada yang lain, Pak? Fatimatu, Aisyatu, dan yang lainnya. Maka semua nama wanita dia isim muannats. Ada lagi, Pak? Enggak ada? Tab. Kita lanjut. Nah, yang adzan dulu. Belum capek, Pak? Belum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan Bapak? Jika tidak ada, kita lanjutkan. Di antara tanda-tanda dari tanda-tanda isim muannas adalah yang ketiga, anggota badan. Tahu anggota badan Bapak? 6. Anggota badan tapi yang double. Anggota badan yang double. Nah, seperti tangan, mata, telinga, kaki, hidung masuk nggak? Nah, hidungnya satu Pak ya. Lubangnya yang 2 berarti 1. Nggak masuk berarti hidung. Nah, dan yang lainnya. Nah, jadi nama wanita anggota badan double. Di bukunya ada apa Bapak? Ainun. Apa ainun? Mata, karena mata itu double. Ainun. Di sini kita nggak bahas yang nggak normal Bapak ya. Kita bahas yang normal. Karena terlalu banyak nanti masalahnya. Ainun double, matanya 2, kiri kanan. Maka ini disebut dengan isim muannas, ainun. Kemudian apa lagi Bapak? 6. Perhatikan ro, jim, dan lam. Itu ada 2 bacanya Bapak ya. Jangan salah. Kalau rijalun namanya kaki. Kalau rojulun artinya laki-laki. Jadi jangan salah, rijalun. Ya, rijalun kaki, maka itu adalah anggota badan double, dia muannas. Dia dihukumi isim muannas. Kemudian apa? Yadun. Apa yadun? Tangan. Yadun artinya tangan. Apalagi yang enggak disebutin? Apa namanya ini? Udhunun, telinga. Udhunun. Udhunun, telinga. Udhunun, telinga. Nah, kecuali ada anggota badan double yang dia boleh mudzakkar, boleh muannas, yaitu ketiak. Apa bahasa Arabnya? Ibtun.
Ibatun, ketiak. Double nggak? Double. Orang tangannya double, kok bisa ketiaknya cuma satu? Nah, double. Nah, namun ini dia boleh mudzakkar, boleh muannas. Sebenarnya sudah ada Bapak di samping catatan buku Bapak. Tapi nggak apa-apa. Sudah? Nam, ainun, rijalun, yadun, itu semuanya isim muannats. Alasannya anggota badan double. Ingat, anggota badan double. Nah, anggota badan double, bukan anggota keluarga yang double. Baik. Sudah Pak? Ada pertanyaan nggak? Biasanya nggak ada pertanyaan kalau seperti ini, karena ini cuma pengenalan aja, pengenalan. Kemudian berikutnya yang keempat, yang itu adalah isim-isim yang menunjukkan muannats, yaitu apa? Yang keempat, Sifat yang khusus untuk wanita. sifat. Ingat Bapak, sifat. Sifat yang itu khusus untuk wanita. Sifat itu khusus untuk wanita. Yang pertama apa? Haidun. Apa dia haidun? Haid. Ada laki-laki yang haid? Enggak taklim Ustaz, kenapa? Lagi datang. Allahu Akbar. Naudzubillah min dzalik. Haid. Ini khusus bagi wanita. Ini khusus bagi wanita. Jadi enggak ada alasan enggak taklim gara-gara haid. Laki-laki. Kalau perempuan iya, karena ini sifat khusus wanita. Apalagi Bapak? Murdi'un. Apa artinya? Menyusui. Murdi'un artinya menyusui. Maka disebut dengan ummur radha'ah, ibu susuan. Murdi' artinya menyusui. Ini khusus ibu. Loh, kadang kita nyusuin anak kok Ustaz pakai dot. Enggak masuk di dalamnya. Itu bukan murdi' namanya. Itu meminumkan. Bukan menyusui. Baik. Kemudian yang ketiga, hamilun. Sama di bukunya Bapak? Ya, apa artinya hamilun? Hamil. Haid, hamil. Ada laki-laki yang hamil? Kalau nikah laki-laki sama laki-laki ada orang-orang yang sudah hilang akalnya. Tapi kalau hamil nggak ada. Kalau hamil nggak ada. Makanya mereka beli anak lagi. Iya Pak. Dia nikah sama laki-laki nggak punya anak, cari boneka dibuat anak. Allahu Akbar. Sudah Pak ya? Kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan berikutnya sudah dihafal semua tanda-tanda isim muannas yang 3 ini. 3 apa 4? 4 yang sudah pelajari insyaallah. Nah, warahmatullahi wabarakatuh.